Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, hiduplah dua sahabat yang tak terpisahkan, Kak Wiwit dan Risa. Mereka baru saja menyelesaikan pendidikan menengah dan kini dihadapkan pada tantangan baru, mencari jati diri dan membangun masa depan. Kak Wiwit, yang berusia 21 tahun, memiliki tanggung jawab besar dalam keluarganya. Dia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai sekolah adiknya yang masih duduk di bangku SD. Setiap hari, setelah pulang kerja, dia meluangkan waktu untuk membantu adiknya belajar, berharap agar sang adik bisa meraih pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, Risa berusaha memulai usaha salon kecantikan. Sejak lama, dia bermimpi untuk memiliki salon sendiri, tempat di mana dia bisa mengekspresikan kreativitasnya dalam merias dan merawat kecantikan. Namun, setelah beberapa bulan beroperasi, Risa merasakan tekanan berat. Pelanggan yang datang tidak sebanyak yang dia harapkan, dan utang semakin menumpuk. Risa mulai merasa putus asa, terutama setelah menerima telepon dari kolektor utang yang mengancam akan mengambil barang-barang berharga jika dia tidak bisa membayar. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Kak Wiwit duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang gelap. Dia merasa lelah, baik fisik maupun mental. Tiba-tiba, Risa datang dengan wajah yang terlihat cemas. "Wiwit, aku butuh bantuan," katanya, suaranya bergetar. Kak Wiwit tahu bahwa sahabatnya sedang menghadapi masalah serius, dan dia siap mendengarkan. "Mau cerita?" tanya Kak Wiwit, memberikan dukungan. Risa menghela napas, mencoba menahan air mata. "Salonku sepi, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah mencoba pinjaman online berkali-kali, tapi malah semakin terjerat utang," ungkapnya dengan sedih. Kak Wiwit merasakan kepedihan di hati sahabatnya, dan dia ingin membantu. "Kenapa tidak coba cari dukun? Mungkin dia bisa membantumu," usul Kak Wiwit, meski dalam hatinya dia merasa ragu dengan gagasan itu. Risa mengangguk, matanya berbinar sejenak. "Mungkin itu satu-satunya jalan yang tersisa," ujarnya, harapan mulai tumbuh di dalam hatinya. Keesokan harinya, Risa mencari informasi tentang dukun yang dikenal di desa. Dukun itu memiliki reputasi sebagai sosok yang bisa membantu orang-orang yang terdesak dalam urusan keuangan. Meskipun banyak desas-desus menakutkan tentang praktik yang dilakukannya, Risa merasa tidak ada pilihan lain. Dalam pikirannya, dia hanya ingin menyelamatkan salon dan masa depannya. Saat malam tiba, Risa mengajak Kak Wiwit untuk menemani ke rumah dukun. Suasana malam itu terasa mencekam, dan angin berbisik lembut di antara pepohonan. Mereka memasuki halaman rumah dukun, yang dikelilingi oleh tanaman-tanaman aneh dan aroma rempah yang menyengat. Pintu rumah itu terbuka, dan seorang pria tua muncul. Dengan tatapan tajam dan wajah yang keriput, dia menyambut mereka. "Apa yang kau cari?" tanyanya dengan suara berat. Risa merasa tertekan di bawah tatapan dukun itu, tetapi dia mengumpulkan keberanian. "Saya ingin usaha salon saya kembali ramai," jawabnya. Dukun itu mengangguk, seolah memahami beban yang dipikul Risa. "Jika kau ingin kekayaan, kau harus siap untuk membayar harganya," katanya, suaranya menggetarkan. Risa mengerutkan dahi, apa maksudnya? Dukun itu hanya tersenyum, senyuman yang membawa ketidaknyamanan dalam hati Risa. "Kau harus melakukan ritual, sediakan tumbal," ucapnya dengan nada serius. Risa terkejut, "Tumbal, apa itu?" Dia merasa ketakutan mulai merayap masuk. Tetapi harapan akan kesuksesan dan masa depan yang lebih baik membuatnya berusaha melupakan rasa takut itu. Dukun itu lalu menjelaskan ritual yang harus dilakukan, termasuk penggantian pakaian dan penyiapan sesajen. Risa merasa semakin cemas, tetapi tidak ada pilihan lain. "Aku akan melakukannya," gumamnya, keyakinan yang samar-samar muncul. Kak Wiwit mengamati sahabatnya, merasa khawatir akan keputusan yang diambil Risa. Namun, dia juga tahu bahwa Risa membutuhkan dukungan. Setelah malam yang menegangkan di rumah dukun, Risa merasa campur aduk. Harapan dan ketakutan berbaur dalam pikirannya, tetapi dorongan untuk mengubah nasibnya lebih kuat. Ia pun memutuskan untuk melanjutkan ritual yang telah dijanjikan.
Keesokan harinya, Risa mempersiapkan semua yang diperlukan untuk ritual tersebut, bertekad untuk mengembalikan kejayaan salonnya. Saat malam tiba, suasana di desa terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan dan suara jangkrik yang menemani langkah Risa menuju tempat ritual. Dalam hati, ia berdoa agar semua berjalan lancar. Meskipun sedikit ragu, semangat untuk menyelamatkan salonnya membuatnya melangkah dengan penuh keyakinan. Risa membawa sesajen yang terdiri dari beras, bunga, dan lilin. Ia mengenakan pakaian putih yang telah disarankan oleh dukun sebagai simbol kesucian. Ketika ia sampai di lokasi yang ditentukan, suasana terasa mencekam. Bulan yang bersinar terang seolah menambah kesan mistis. Risa mengatur sesajen di atas tanah dan mulai mengucapkan mantra yang telah diajarkan dukun. Ritual berlangsung dengan tenang pada awalnya, tetapi saat Risa mulai memasukkan elemen tumbal ke dalam doanya, suasana berubah. Angin berhembus lebih kencang, dan Risa merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekelilingnya. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan lembut, "Risa, kau harus berani mengambil langkah ini." Suara itu membuatnya merinding, tetapi ia merasa terpaksa untuk melanjutkan. Setelah menyelesaikan ritual, Risa pulang dengan perasaan campur aduk. Namun, keesokan harinya, keajaiban terjadi. Salon Risa mendadak ramai. Pelanggan berdatangan, dan pendapatannya meningkat pesat. Risa merasa seolah semua impiannya menjadi kenyataan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbagi kabar baik ini dengan Kak Wiwit. Saat Kak Wiwit datang ke salon, ia terkejut melihat betapa ramai dan meriah suasana salon. Risa menyambutnya dengan senyuman lebar, "Wiwit, lihat. Semua ini berkat ritual yang aku lakukan." Kak Wiwit merasa bahagia melihat sahabatnya bersemangat, meskipun ada sedikit keraguan di hatinya. "Tapi Risa, apakah kau yakin semua ini baik?" tanyanya, khawatir. Risa menepuk bahu Kak Wiwit, "Tenang saja. Ini adalah kesempatan untuk kita berdua." Kak Wiwit tidak bisa menolak kebahagiaan sahabatnya, tetapi dia merasa ada yang tidak beres. Ketika malam tiba, Risa kembali merasakan keanehan. Suara-suara aneh mulai mengganggu tidurnya. Dia sering melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya dan mendengar bisikan yang seolah mengingatkan akan keputusan yang telah diambilnya. Meskipun salon semakin ramai, Risa mulai merasa tertekan. Kehidupan sosialnya berubah, ia jarang menghabiskan waktu dengan teman-teman lamanya. Semua fokusnya kini tertuju pada salon dan keuntungan yang terus meningkat. Kak Wiwit merasakan perubahan ini, dan setiap kali mereka bertemu, dia merasa ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Suatu malam, Risa bertemu dengan seorang pelanggan misterius. Wanita itu memiliki aura yang aneh, dan saat berbicara, suaranya serak seperti baru bangun tidur. "Aku ingin potong rambut yang berbeda," katanya, menatap Risa dengan tatapan kosong. Risa merasa tidak nyaman tetapi terpesona oleh keinginan untuk memberikan yang terbaik. Saat Risa merapikan rambut wanita itu, dia mulai merasakan ketegangan di udara. Wanita itu tiba-tiba berbisik, "Kau tahu, terkadang harga yang kau bayar untuk kekayaan sangat tinggi." Risa merasa merinding, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Setelah wanita itu pergi, Risa merasa lelah dan bingung. Apa benar semua ini sepadan? Gumamnya. Namun, saat dia melihat saldo rekeningnya yang terus meningkat, rasa bersalah itu perlahan-lahan memudar, tertutupi oleh kesenangan akan kekayaan yang baru diraihnya. Di sisi lain, Kak Wiwit semakin khawatir. Ia melihat sahabatnya yang dulu ceria kini menjadi sosok yang egois dan terjebak dalam kesuksesan yang tidak sehat. Setiap kali dia mencoba berbicara tentang pentingnya nilai-nilai yang benar, Risa hanya tersenyum sinis. "Wiwit, kau tidak mengerti. Ini semua untuk masa depan kita." Kak Wiwit merasa terjebak dalam dilema. Dia ingin membantu Risa, tetapi sahabatnya tampak semakin terbuai oleh kesuksesan yang diperoleh dengan cara yang meragukan. Saat malam tiba, Kak Wiwit bertekad untuk menyelidiki lebih lanjut tentang dukun yang membantu Risa. Dia merasa harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Saat kesuksesan Risa semakin berkembang, ia merasa seakan hidup dalam mimpi indah.
Pelanggan berdatangan tanpa henti, dan salon kecantikannya menjadi pusat perhatian di desa. Risa tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga pujian dari banyak orang. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, terdapat bayangan gelap yang terus mengintai. Kak Wiwit, yang setiap hari semakin khawatir melihat perubahan sahabatnya, merasakan ada yang tidak beres. Risa yang dulu ceria kini mulai tampak egois dan acuh tak acuh terhadap orang-orang di sekelilingnya. Dia jarang menghabiskan waktu bersama Kak Wiwit, yang membuatnya merasa terasing. Meskipun sukses, Risa tampaknya semakin menjauh dari nilai-nilai yang mereka pegang bersama. Suatu malam, Risa terbangun dari tidurnya dengan jantung berdegup kencang. Dia melihat bayangan hitam mengintai di sudut kamarnya, dan suara bisikan aneh memenuhi telinganya. "Risa, kau harus kembali ke dukun," bisikan itu terdengar jelas. Takut, Risa berusaha menenangkan diri dan meyakinkan bahwa semua itu hanya imajinasinya. Namun, ketakutan itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, saat Risa membuka salon, seorang pelanggan misterius datang. Wanita itu terlihat aneh, dengan tatapan kosong dan aura yang membuat Risa merasa tidak nyaman. Wanita itu meminta potongan rambut yang sangat spesifik dan menekankan bahwa ia ingin terlihat sempurna. Risa berusaha menuruti permintaan itu, tetapi saat ia mulai memotong rambutnya, suara bisikan itu kembali muncul. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Risa?" Sementara itu, Kak Wiwit semakin gelisah. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang dukun yang membantu Risa. Dalam pencariannya, ia menemukan catatan lama di perpustakaan desa yang menceritakan tentang dukun tersebut. Banyak orang yang pergi kepadanya untuk meminta bantuan, tetapi tidak sedikit dari mereka yang menghilang setelah melakukan ritual. Cerita-cerita itu menggambarkan betapa mengerikannya praktik pesugihan dan konsekuensi yang harus dibayar. Kak Wiwit merasakan ketakutan menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa Risa telah terjebak dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk berbicara dengan Risa dan memberitahunya tentang temuan tersebut. Namun, saat ia mengajak Risa berbicara, sahabatnya hanya tertawa sinis. "Wiwit, semua ini adalah bagian dari kesuksesan. Kenapa kau harus khawatir? Aku bisa mengubah hidup kita." Risa menjawab, mengabaikan peringatan Kak Wiwit. Kak Wiwit merasa putus asa. Dia mencoba meyakinkan Risa dengan cerita-cerita yang ia dengar, tetapi Risa tetap bersikukuh pada pendiriannya. "Kau tidak mengerti apa yang aku rasakan. Kau tidak merasakannya." Risa berteriak, wajahnya dipenuhi kemarahan. Kak Wiwit merasa hatinya hancur melihat sahabatnya yang dulunya sederhana kini terperangkap dalam keserakahan. Hari-hari berlalu, dan Risa semakin terjebak dalam rutinitas salon. Dia mulai kehilangan kontrol atas hidupnya. Suatu malam, saat menyiapkan salon untuk pelanggan esok harinya, Risa menerima panggilan telepon dari dukun. Suara di ujung telepon menyuruhnya untuk datang dan melakukan ritual tambahan, kali ini untuk mendapatkan kekayaan yang lebih besar. Risa merasa gelisah, tetapi dorongan untuk sukses lebih kuat dari rasa takutnya. Ketika Risa pergi ke rumah dukun, suasana malam terasa mencekam. Dukun itu menyambutnya dengan tatapan tajam. "Kau ingin lebih, bukan? Kau harus membayar lebih banyak untuk mendapatkan apa yang kau inginkan," katanya dengan suara berat. Risa merasa ketakutan, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, mencoba bersikap tenang. Dukun itu menjelaskan bahwa kali ini, tumbal yang diperlukan lebih besar. Risa harus memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. "Kau harus memilih seseorang yang dekat denganmu," kata dukun itu dengan senyum yang menakutkan. Risa terdiam, bayangan Kak Wiwit muncul dalam pikirannya, tetapi ia berusaha menepisnya. "Aku tidak bisa melakukan itu," gumamnya, tetapi suara keserakahan terus menggodanya. Setelah ritual itu, Risa pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa terjebak antara keinginan untuk sukses dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidur, suara bisikan semakin keras. "Ambil keputusanmu, Risa,
Tidak ada jalan kembali. Risa terbangun dengan keringat dingin. Tetapi rasa takut itu segera tergantikan oleh keinginan untuk mendapatkan lebih. Di sisi lain, Kak Wiwit merasakan ada yang tidak beres dengan Risa. Dia berusaha mendekati sahabatnya, tetapi Risa selalu menghindar. Kak Wiwit merasa putus asa. Menyadari bahwa sahabatnya semakin terjebak dalam kegelapan. Dia bertekad untuk menyelamatkan Risa. Tetapi bagaimana caranya jika Risa sendiri tidak mau mendengarkan? Risa semakin terjebak dalam kesuksesan yang menipu. Salon kecantikannya terus ramai, tetapi rasa bahagia yang dulu menyertainya perlahan-lahan memudar digantikan oleh ketakutan dan kesedihan. Dia sering terbangun di malam hari, berkeringat dingin, mendengar bisikan aneh yang memanggil namanya. Bayangan hitam yang sering muncul dalam tidurnya kini menjadi lebih jelas, seolah mengingatkannya akan keputusan yang telah dia buat. Kak Wiwit, yang semakin khawatir, merasa tidak berdaya melihat sahabatnya berubah. Dia berusaha mencari cara untuk membantu Risa, tetapi setiap kali dia mencoba berbicara, Risa selalu menutup telinga. Kau tidak mengerti, Wiwit. Ini semua untuk masa depan kita. Risa berargumen, tetapi Kak Wiwit hanya bisa menatapnya dengan penuh keprihatinan. Suatu malam, saat Risa sedang menyiapkan salon untuk pelanggan keesokan harinya, dia menerima pesan dari dukun. Pesan itu menuntut Risa untuk datang ke rumah dukun lagi, kali ini untuk ritual yang lebih besar. Risa merasa cemas, tetapi dorongan untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan membuatnya merasa terpaksa untuk melakukannya. Dia tidak bisa membayangkan kembali ke kehidupan lamanya yang penuh kesulitan. Ketika Risa tiba di rumah dukun, suasana terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Dukun itu menatap Risa dengan serius. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Risa. Jika kau ingin mempertahankan semua ini, kau harus memberikan tumbal yang lebih besar. Risa merasa hatinya berdebar kencang. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya bergetar. Dukun itu hanya tersenyum, senyuman yang menyimpan banyak misteri dan kengerian. Risa teringat dengan Kak Wiwit, sahabat terbaiknya yang selalu ada untuknya. Bayangan wajah Kak Wiwit muncul dalam pikirannya, tetapi dia berusaha mengabaikannya. Aku tidak bisa melakukan itu, gumamnya, tetapi suara keserakahan di dalam dirinya semakin kuat. Kau harus memilih, Risa. Pilihanmu akan menentukan masa depanmu, kata dukun itu dengan nada yang menakutkan. Saat Risa pulang, pikirannya dipenuhi dengan pertentangan. Dia merasa terjebak dalam kegelapan, tetapi rasa ingin tahunya untuk mendapatkan kekayaan lebih besar terus menggoda. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, dia kembali terbangun dengan suara-suara aneh. Risa, kau harus memilih. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu, bisikan itu semakin mendesak. Keesokan harinya, Risa pergi ke salon dengan perasaan berat di hati. Pelanggan terus berdatangan, tetapi senyumnya terasa dipaksakan. Dia merasa terasing, seolah-olah semua keberhasilan ini tidak memiliki arti. Saat dia melihat Kak Wiwit yang datang mengunjunginya, rasa bersalah kembali menghantuinya. Wiwit, aku Risa ingin mengungkapkan sesuatu, tetapi Kak Wiwit sudah tahu. Risa, aku khawatir, aku sudah mendengar banyak cerita tentang dukun itu. Dia tidak baik, Kak Wiwit mencoba memperingatkan. Risa hanya tersenyum, tetapi senyumnya tidak tulus. Aku bisa mengatasi ini, Wiwit. Aku hanya perlu sedikit lebih banyak waktu, jawabnya, tetapi hatinya meragukan kata-katanya sendiri. Saat malam tiba, Risa kembali terbangun dengan jantung berdegup kencang. Dia teringat akan peringatan dukun dan suara bisikan yang terus menghantuinya. Apa yang harus aku lakukan? Dia berbisik pada dirinya sendiri, berjuang antara keinginan untuk sukses dan rasa bersalah yang semakin mendalam. Hari-hari berlalu, dan Risa merasa semakin terjebak. Dia mulai melihat tanda-tanda bahwa keberuntungan tidak akan bertahan selamanya. Pelanggan yang dulu setia kini berkurang, dan banyak dari mereka yang menghilang tanpa jejak. Risa merasa tertekan, dan ketidakpastian mulai menggerogoti pikirannya. Suatu malam, saat Risa sedang menyiapkan salon untuk besok, dia menerima telepon dari seorang pelanggan baru. Suara di ujung telepon terdengar aneh, aku ingin
potongan rambut yang berbeda, dan aku butuh kau untuk melakukannya malam ini. Risa merasa ada yang tidak beres, tetapi rasa ingin tahunya mendorongnya untuk menerima tawaran itu. Ketika pelanggan itu datang, Risa terkejut melihat sosoknya. Wanita itu memiliki aura yang gelap dan tatapan yang kosong. Kau tahu, Risa, terkadang harga yang kau bayar untuk kekayaan sangat tinggi. Wanita itu berbisik saat Risa mulai memotong rambutnya. Risa merasa merinding, tetapi dia berusaha fokus pada pekerjaannya. Setelah wanita itu pergi, Risa merasa tertekan. Dia mulai mempertanyakan keputusannya untuk terus melanjutkan ritual-ritual yang dipimpin dukun. Apakah semua ini sepadan? Pikirnya, tetapi suara keserakahan di dalam dirinya terus mendesak untuk mendapatkan lebih. Kak Wiwit mencoba untuk menjangkau Risa, tetapi sahabatnya sudah semakin jauh. Risa merasa terisolasi dalam kesuksesannya, dan semua orang di sekelilingnya hanya melihatnya sebagai sosok yang berhasil. Di dalam hati, dia merasa kosong. Kegelapan yang mengintai semakin mendekat, tetapi Risa menutup mata, tidak ingin menghadapi kenyataan. Pada malam yang penuh ketegangan itu, Risa tahu bahwa dia berada di persimpangan jalan. Dia harus membuat pilihan yang akan menentukan masa depannya. Seiring dengan kedatangan suara bisikan yang semakin mendesak, Risa merasakan tekanan yang luar biasa. Apakah dia akan memilih untuk terus terjebak dalam kesuksesan yang menipu ini, ataukah dia akan berani menghadapi kebenaran yang menyakitkan? Malam itu terasa mencekam. Risa duduk di kursi salon, menatap kosong ke cermin. Semua yang terjadi dalam hidupnya kini terasa tidak berarti. Pelanggan yang dulu memenuhi salon kini semakin jarang datang, dan suasana yang dulunya ramai terasa hampa. Suara bisikan yang selama ini menghantuinya semakin keras, seolah mengingatkannya akan konsekuensi dari pilihan yang telah dia buat. Setelah menerima pesan dari dukun beberapa hari lalu, Risa merasa semakin tertekan. Dia tahu bahwa dia harus kembali untuk ritual terakhir, tetapi saat memikirkan apa yang harus dia korbankan, hatinya bergetar. Dalam benaknya, bayangan Kak Wiwit selalu muncul, mengingatkannya akan persahabatan mereka yang telah hancur. Namun, keserakahan dan rasa takut kehilangan semua yang telah dia peroleh mendorongnya untuk terus melangkah ke jalan yang gelap. Ketika malam tiba, Risa menyiapkan segala sesuatunya untuk ritual di rumah dukun. Dia mengenakan pakaian putih, seperti yang disarankan, dan membawa sesajen yang terdiri dari bunga dan makanan. Namun, di dalam hatinya, dia merasakan keraguan yang mendalam. Apakah aku benar-benar siap untuk melakukan ini? Tanyanya pada diri sendiri, tetapi suara bisikan dalam pikirannya selalu menjawab, kau harus. Tidak ada jalan kembali. Di rumah dukun, suasana terasa lebih menakutkan dibandingkan sebelumnya. Dukun itu menunggu Risa dengan tatapan tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, katanya dengan nada dingin. Risa merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang harus aku korbankan? Tanyanya, suaranya bergetar. Dukun itu tersenyum sinis. Kau harus memilih seseorang yang dekat denganmu. Hanya dengan pengorbanan itulah kau bisa mendapatkan kekayaan yang abadi. Risa terdiam, wajahnya pucat. Bayangan Kak Wiwit kembali muncul dalam pikirannya. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu, gumamnya, tetapi suara keserakahan itu semakin mendesak. Risa berusaha melawan, tetapi saat dukun mulai mengucapkan mantra, dia merasakan kekuatan tak terlihat menariknya ke dalam kegelapan. Kau sudah memilih jalanmu, Risa. Sekarang, bayar harganya, ucap dukun, dan Risa tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Dalam keadaan panik, Risa berlari keluar dari rumah dukun, berusaha melarikan diri dari kegelapan yang membayangi. Namun, saat dia berlari, dia merasa seolah ada sesuatu yang mengejarnya. Dia melihat bayangan hitam melintas di belakangnya, dan jantungnya terasa ingin melompat keluar dari dadanya. Dia berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh dari semua ini. Ketika Risa akhirnya sampai di salon, dia terjatuh ke lantai, terengah-engah. Dia merasa putus asa dan bingung. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya,
Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Suara bisikan semakin mengganggu, dan rasa takut menyelimutinya. Dia tahu bahwa konsekuensi dari keputusan yang diambilnya semakin dekat. Di sisi lain, Kak Wiwit merasakan ada sesuatu yang salah. Dia berusaha menghubungi Risa, tetapi tidak ada jawaban. Kekhawatiran semakin menghantuinya. Dalam pencariannya, dia pergi ke rumah dukun, berharap bisa menemukan sahabatnya. Namun, saat tiba di sana, dia disambut dengan suasana mencekam. Dukun itu menatapnya dengan mata yang tajam. "Apa yang kau cari?" tanyanya. Kak Wiwit merasa ketakutan. "Aku mencari Risa." Dia tidak menjawab teleponku, jawabnya, berusaha tetap tenang. Dukun itu tersenyum sinis. "Ah, Risa sudah memilih jalannya sendiri. Sekarang, dia harus membayar harganya." Kak Wiwit merasa jantungnya terhimpit. "Apa maksudmu? Apa yang akan terjadi padanya?" teriaknya, tetapi dukun itu hanya tertawa. "Kau tidak bisa menghentikan apa yang telah terjadi. Dia sudah terjerat dalam jaring kegelapan." Kekhawatiran Kak Wiwit semakin membesar. Dia bergegas kembali ke salon, berharap bisa menemukan Risa. Saat dia tiba, dia melihat sahabatnya terjatuh di lantai, tampak sangat ketakutan. "Risa!" teriaknya, berlari menghampiri. Risa menatap Kak Wiwit dengan mata yang penuh ketakutan. "Wiwit, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku terjebak," isaknya. Kak Wiwit merasakan kepedihan yang mendalam. "Kita bisa keluar dari ini, Risa. Kita bisa melawan," serunya, tetapi Risa hanya menggelengkan kepala. "Terlambat, Wiwit. Aku sudah melakukan hal yang mengerikan. Aku tidak bisa kembali," ucapnya, air mata mengalir di pipinya. Saat malam semakin larut, suara bisikan semakin keras, dan bayangan hitam mulai mengelilingi mereka. Risa merasa terjebak dalam kegelapan, dan semua yang telah dia lakukan kembali menghantuinya. "Aku minta maaf, Wiwit. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri," ucapnya dengan nada putus asa. Kak Wiwit berusaha menenangkan Risa, tetapi saat bayangan gelap mulai mendekat, dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. "Risa, aku akan selalu ada untukmu. Kita bisa menghadapi ini bersama," katanya, tetapi suara bisikan itu semakin menguat. Akhirnya, saat kegelapan menyelimuti mereka, Kak Wiwit dan Risa berpegangan tangan, merasakan kehangatan satu sama lain di tengah kegelapan yang menakutkan. Namun, bayangan itu semakin dekat, dan saat Risa merasakan kehadiran itu, dia tahu bahwa saatnya sudah tiba. Dalam sekejap, Risa diambil oleh kegelapan, meninggalkan Kak Wiwit sendirian dalam kesedihan yang mendalam. Dengan air mata yang mengalir, Kak Wiwit berteriak memanggil sahabatnya, tetapi semua sudah terlambat. Kegelapan itu telah mengambil Risa, dan dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali. Dalam kesepian malam yang kelam, Kak Wiwit merasakan kehilangan yang tidak terhingga, menyadari bahwa keserakahan dan keputusan yang salah telah merenggut sahabatnya selamanya.